Di bawah arahan anak kecil itu, Wu Chen segera menemukan tempat tinggalnya. Itu adalah rumah dua lantai dengan banyak tanaman tumbuh di sekitarnya, bunga-bunga tumbuh subur, tempat itu penuh dengan bunga, pemandangannya sangat indah, dan itu membuatnya sangat puas. Seperti yang diharapkan dari Sekte Super, dia bisa tahu dari lingkungan tempat tinggalnya. Setelah dia merapikan sedikit sesuai dengan kebiasaannya sendiri, Wu Chen membuka semua barang yang dia dapatkan hari ini dan mulai membolak-baliknya dengan hati-hati. Wu Chen menyimpannya dan memasukkannya ke dalam cincin penyimpanan, lalu dia membuka peta itu. Peta itu sangat besar dan tanda-tandanya sangat rinci, tetapi karena Wu Chen ahli, ingatannya dan kemampuan mengidentifikasinya sangat bagus, jadi dia dengan cepat menyelesaikan peta itu juga. Setelah menyelesaikan peta itu, Wu Chen mengeluarkan buklet kecil dan mulai membolak-baliknya. Buklet kecil ini tidak hanya mencatat aturan, tetapi juga mencatat berbagai hal dan kegiatan rumah Bei Chen. Ini adalah barang yang bagus, bisa ditukar dengan banyak hal lain, seperti harta karun spiritual, pelet, seni bela diri, dan sebagainya. Selama poin kontribusi mencukupi, semuanya bisa ditukar. Terus terang, keberadaan poin kontribusi, setara dengan hal-hal seperti emas dan perak. Namun, emas dan perak, benda-benda ini umumnya digunakan di seluruh benua, tetapi poin kontribusi hanya digunakan di rumah Bei Chen. Misalnya, berburu binatang iblis, membawa kembali mayat mereka dan menyerahkannya ke rumah Bei Chen, seseorang akan dapat memperoleh poin kontribusi. Kemudian, menggunakan poin kontribusi untuk ditukar dengan hal-hal lain yang akan membantu seseorang berkultivasi, yang memungkinkan sekte tersebut menguntungkan diri mereka sendiri dan diri mereka sendiri. Selain itu, ada banyak kegiatan di rumah Bei Chen. Mengenai kegiatan murid-murid baru seperti Wu Chen, hanya ada satu, yaitu kompetisi murid sekolah tahunan. Turnamen murid sekolah, yang merupakan acara besar di Bei Chen House, karena semua orang dari atas hingga bawah Bei Chen House memandangnya dengan sangat tinggi, mereka tidak hanya dapat menerima sejumlah besar hadiah, mereka juga dapat menerima pembinaan khusus, yang memungkinkan mereka untuk berusaha menembus tahap pencapaian astral sesegera mungkin dan menjadi murid sejati. Hanya tersisa setengah tahun sebelum kompetisi murid sekte besar berikutnya. Setelah membolak-baliknya, Wu Chen memperoleh pemahaman umum tentang Bei Chen House. Kemudian, dia membuang buklet ini dan mengambil buku tebal lainnya. 10 Sekte Besar Kultivasi Abadi, Benua Bela Diri Langit, Sekte Super. Buku ini menjelaskan sekte lain dan sekte super, dan juga menyentuh beberapa dunia lain. Namun, isinya sangat sedikit, dan inti utamanya adalah menjelaskan benua bela diri langit. Wu Chen tidak tertarik setelah membolak-baliknya dengan santai, sekarang setelah dia memasuki rumah Bei Chen, dia tidak memiliki banyak petunjuk tentang bagaimana dia harus menjalani masa depannya. Setelah tinggal di rumah itu selama beberapa saat, Wu Chen merasa sedikit lapar, jadi dia pergi ke kantin untuk makan. Rumah Bei Chen adalah salah satu dari 10 sekte besar jalan abadi, dan sangat kuat, jadi mereka tidak akan pernah memperlakukan makanan para pengikut sekte dengan tidak adil. Semua jenis makanan lezat, semua jenis makanan mahal, semuanya tersedia di sini. Menurut peta, ruang makan terdekat dengan kediaman Wu Chen disebut restoran musim semi kindergarten. Ruang makan ini sangat besar, meliputi lebih dari 10 mu tanah, dan buka sepanjang hari. Makanan di lantai pertama aula musim semi di kindergarten sepenuhnya gratis, dan di lantai 2, diperlukan sejumlah poin kontribusi. Setelah menunjukkan kartu identitasnya, Wu Chen segera menerima sepiring makanan. Makanan ini rasanya cukup enak. Setelah membawa piring itu, Wu Chen mencari tempat duduk dan duduk, lalu mulai mencicipi makanan lezat itu. Ada banyak orang di kafetaria musim semi Taman Qin. Wu Chen melihat bahwa ada sekitar beberapa ribu dari mereka, dan di antara mereka, sebagian besar adalah anak muda berusia sekitar 20 atau 30 tahun. Itulah ahli di Empyrean ke-9 dari tahap bela diri sejati. Saat itu, Wu Chen tiba-tiba melihat seorang pemuda duduk di meja di sampingnya. Pemuda ini memiliki aura yang sangat kuat, dan merupakan ahli di Empyrean ke-9 dari tahap bela diri sejati. Ahli di Empyrean ke-9 dari tahap bela diri sejati itu jelas bukan berasal dari kompetisi multi kerajaan East Profound Domain,
karena dari semua orang yang keluar dari kompetisi multi kerajaan kali ini, kultivasi terkuat akan keluar dari Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati. Kompetisi multi kerajaan hanyalah salah satu metode untuk merekrut murid baru. Selain metode ini, ada sumber lain. Terus makan. Setelah selesai makan, dia keluar untuk berjalan-jalan dan membiasakan diri dengan lingkungan rumah Bei Chen. Halo, Wu Chen. Tiba-tiba, Wu Chen mendengar sebuah suara, mengangkat kepalanya, tepat pada waktunya untuk melihat dua orang membawa piring, tersenyum padanya. Dia telah melihat keduanya sebelumnya, keduanya baru saja direkrut dari kompetisi multi kerajaan. Yang satu adalah tingkat kultivasi Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, yang lainnya adalah tingkat kultivasi Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati. Kalian semua, silakan duduk. Tanpa ragu-ragu, keduanya berjalan mendekat dan duduk. Perkenalkan diri saya Zhao Peng, dari Kekaisaran Anggrek Emas di wilayah Zuo Selatan. Orang dengan Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati memperkenalkan dirinya. Nama saya Yang Kun, dan saya juga anggota wilayah Zuo Selatan. Wu Chen mengangguk dan mengingat nama kedua orang itu. Senang bertemu dengan Anda. Sama seperti Wu Chen, mereka berdua masuk melalui kompetisi multi kerajaan. Sampai batas tertentu, mereka seharusnya berasal dari sumber yang sama. Wu Chen, beritahu kami, bagaimana Anda berkultivasi dan mengapa Anda begitu kuat? Yang Kun berkata dengan kaget. Tingkat kultivasi Wu Chen hampir sama dengannya, keduanya adalah Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, tetapi perbedaan kekuatan di antara mereka berdua seperti langit dan bumi. Kekuatan Wu Chen telah jauh melampaui kekuatan alamnya, dan sangat mengerikan, sampai-sampai bahkan telah kalah darinya. Wu Chen tertawa, tetapi menggelengkan kepalanya, dengan titik lemah kekuatanku, apa bedanya? Seorang pemuda keluar dari rumah Bei Chen begitu saja, dan dia bahkan lebih kuat dariku. Zhao Peng berkata, Wu Chen, kau benar-benar terlalu rendah hati, dengan kekuatanmu, kau dianggap yang paling menonjol di antara puluhan ribu murid, dan bakatmu juga kuat. Pada waktunya, kau pasti akan melampaui mereka semua. Seorang Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati saja sudah memiliki kekuatan yang melampaui tingkat ahli di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati. Ini membuktikan bakat Wu Chen. Saya harap begitu. Sebagai Dewa Pil, Wu Chen tidak meragukan bakatnya sendiri. Selama dia punya cukup waktu, dia akan dapat dengan cepat menjadi lebih kuat dan menjadi ahli yang tak tertandingi. Ketiganya mengobrol sambil makan. Tak lama kemudian, mereka menjadi akrab satu sama lain. Yo, bukankah kedua sampah itu dari dunia fana? Tiba-tiba, sebuah suara yang tidak bersahabat terdengar. Wu Chen mengangkat kepalanya, mereka bertiga adalah pemuda yang usianya hampir sama dengan Yang Kun, dan untuk kultivasi, dua dari mereka adalah Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, dan yang lainnya adalah Empyrean kelima dari tahap bela diri sejati. Liu Bo, apa yang kalian lakukan di sini? Melihat ketiga pemuda ini, Yang Kun dan Zhao Peng jelas tahu siapa mereka. Kultivasinya adalah Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, dia melirik Wu Chen dan yang lainnya, dan berkata, hehe, seperti yang diharapkan dari sampah, hanya layak untuk bersama dengan sampah. Dia langsung tahu bahwa tingkat kultivasi Wu Chen hanya di alam Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati, jadi orang seperti ini, di matanya, tidak ada bedanya dengan sampah. Disebut sebagai sampah, bahkan jika kita adalah manusia tanah liat, mereka tetap akan memiliki temperamen tertentu. Zhao Peng berkata, Liu Qing, meskipun kamu terus mengatakan bahwa kami adalah sampah, tetapi menurutku kamu juga seorang jenius. Dia tahu bahwa ketiga orang ini berasal dari sebuah negara bernama Kekaisaran Cahaya Suci, dan Kekaisaran Cahaya Suci ini bukanlah negara manusia. Sebaliknya, itu adalah kekaisaran besar di dunia Bei Chen, yang sangat kuat. Dibandingkan dengan negara-negara biasa, mereka menerima lebih banyak sumber daya karena mereka mendapat dukungan dari Bei Chen House di belakang mereka. Bei Chen House memberi negara semacam ini banyak perlakuan istimewa, dan begitu kekaisaran ini memiliki beberapa jenius yang luar biasa, mereka semua akan mengirim mereka ke Bei Chen House untuk belajar lebih dalam. Begitu mereka mencapai standar murid baru di Bei Chen House, berusaha untuk menjadi lebih kuat.
Di dunia sekuler, hanya ada satu cara bagi para jenius untuk memasuki rumah Beichen, yaitu dengan menggunakan kompetisi multi kerajaan. Selain itu, ada batasan usia, waktu, dan kondisi lainnya, misalnya, kakak laki-laki pangeran kelima, pangeran ketiga, karena telah melampaui batas usia, tidak dapat berpartisipasi dalam kompetisi multi kerajaan. Namun, negara-negara di dunia Beichen berbeda. Selama kultivasi seseorang mencapai standar, mereka dapat dikirim masuk, dan mereka tidak perlu menunggu waktu tertentu untuk memiliki kesempatan masuk. Justru karena dukungan kuat dari rumah Beichen, ada gelombang kesombongan yang menyebar di antara orang-orang dari negara-negara ini, yaitu mereka memandang rendah orang-orang seperti Wu Chen yang datang melalui kompetisi multi kerajaan dari dunia sekuler. Oh, kau tidak mengakui telah menyebut dirimu sampah. Liu Ge mencibir, matanya penuh dengan penghinaan. Zhao Peng tidak dapat menahan diri untuk tidak mengepalkan tinjunya. Dia masih dianggap seorang jenius, dan harus menjalani kompetisi yang ketat dalam kompetisi multi kerajaan untuk dapat memasuki rumah Beichen. Semua orang ini mengandalkan rumah Beichen untuk masuk, dan memperoleh beberapa perlakuan istimewa. Zhao Peng, jangan repot-repot dengan mereka, ayo pergi. Yang Kun tidak mau berbicara lebih jauh dengan orang-orang ini. Dia berdiri dan berbalik untuk pergi, karena dia telah menghabiskan makanannya, tidak perlu tinggal lebih lama lagi. Zhao Peng menatap mereka, dan merasa tidak perlu berdebat dengan mereka. Orang-orang ini memandang rendah mereka, orang-orang yang telah lulus ujian di dunia fana, dan mereka tidak dapat melihat dengan jelas orang-orang yang membesarkan mereka dan hidup dalam kemewahan sejak mereka masih muda. Ya, Wu Chen, ayo pergi. Setelah dia selesai berbicara, dia menarik Wu Chen dan berbalik untuk pergi juga. Berhenti, apakah aku membiarkanmu pergi? Liu Biao mengangkat tangannya untuk menghentikan mereka, mencegah mereka pergi. Pada saat ini, cukup banyak orang telah menyadari apa yang terjadi di sisi lain. Mereka semua menatap dan menunjukkan ekspresi seperti sedang menonton pertunjukan yang bagus. Namun, mereka tidak berniat untuk maju untuk menengahi. Liu Bord, apa artinya ini? Melihat tangan ini, raut wajah Zhao Peng dan Yang Kun menjadi gelap, hati mereka dipenuhi dengan ketidaksenangan. Apa itu? Kalian bertiga langsung menyebut diri kalian sampah dan mengatakannya 100 kali. Kalau tidak, jangan pernah berpikir untuk pergi hari ini. Apa? Zhao Peng dan Yang Kun mengepalkan tangan mereka erat-erat, merasa sangat marah di hati mereka. Orang ini benar-benar keterlaluan, untuk benar-benar meminta mereka menyebut diri mereka sampah, itu benar-benar penghinaan besar bagi mereka. Wu Chen menatap Liu Bord dan dengan lembut menggelengkan kepalanya sambil mendesah. Bocah, apa maksudmu dengan menggelengkan kepala dan mendesah? Liu Qing menatap Wu Chen. Seorang kultivator dengan tingkat kultivasi empirean ketiga dari tahap bela diri sejati, di mata mereka, tidak ada bedanya dengan sampah. Wu Chen tidak mengatakan apa-apa, tidak perlu merendahkan dirinya ke level bocah nakal ini. Namun, apa yang tidak dia katakan, semakin menyulut kemarahan Liu Qing. Dari sudut pandangnya, Wu Chen jelas-jelas meremehkannya, dan bahkan tidak memandangnya. Bocah nakal, sepertinya kau tidak akan menangis sampai kau melihat peti mati. Karena seperti ini, aku akan mengabulkan keinginanmu. Liu Qing berteriak dengan marah, lengan kanannya bergetar, dan langsung menyapu, membawa serta kekuatan yang mengerikan, saat dia langsung menyerbu ke arah Wu Chen. Orang lain mungkin tidak mengenal Wu Chen, tetapi mereka sangat jelas bahwa meskipun Wu Chen tampak seperti dia hanya seorang empirean ketiga dari tahap bela diri sejati di permukaan, kekuatannya sangat kuat. Bahkan bukan lawannya, apalagi seorang Liu Bord. Kalah. Lengan Liu Qing bergetar saat dia melepaskan telapak tangan yang langsung mengenai wajah Wu Chen. Jelas bahwa dia ingin menamparkan wajah Wu Chen, dan jika dia tidak bisa menghindar atau dipukul, Wu Chen akan kehilangan banyak muka hari ini. Wu Chen mengangkat kepalanya sedikit, menatapnya, dan tersenyum tipis. Karena orang ini ingin menamparkan wajahnya, maka biarkan dia melihat betapa tamparan di wajahnya itu. Bang! Wu Chen mengangkat tangannya dan langsung menamparkan. Kemudian, semua orang melihat bahwa ketika serangan Liu Biao mendarat di Wu Chen, itu benar-benar dibelokkan oleh benturan, dan kemudian, Wu Chen mengangkat telapak tangannya, saat tamparan keras menyapunya. Ah! Liu Ge berteriak saat dia terhempas oleh tamparan.
Dia jatuh ke tanah dan menyentuh wajahnya dengan tangan kanannya. Rasa sakitnya sangat menyakitkan. Apa? Banyak pasang mata terbelalak tak percaya. Liu Bo, dua pemuda lainnya juga terkejut ketika mereka melihat Liu Biao terlempar keluar dengan satu tamparan. Liu Biao adalah seorang ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati, bagaimana mungkin dia tidak mampu menghadapi seorang kultivator Empyrean ketiga dari tahap bela diri sejati dan terlempar keluar dengan satu tamparan. Bocah, kau mencari kematian. Seorang pemuda lain yang kultivasinya telah mencapai Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati meraung. Mengepalkan tinjunya, dia menyerbu ke depan sambil meninju. Sampah. Wu Chen bahkan tidak melihatnya, dan langsung meninju keluar, sebuah kekuatan yang kuat, seperti letusan gunung berapi, langsung bertabrakan dengan tinju pria itu. Ah! Orang itu menjerit dengan menyedihkan, dan langsung terlempar oleh tinju. Sama seperti Liu Qing sebelumnya, dia bahkan tidak bisa menerima satu pun tinju dari Wu Chen. Sangat kuat. Melihat Wu Chen, mata mereka dipenuhi dengan ketidakpercayaan. Mereka tidak pernah berpikir bahwa dia benar-benar akan sekuat itu. Wu Chen hebat. Yang Kun dan Zhao Peng tertawa terbahak-bahak. Mereka sangat jelas tentang kekuatan Wu Chen, dan bahkan ahlinya di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati bukanlah lawannya, apalagi ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati. Nak, kau tidak buruk, kau benar-benar mengalahkan dua ahli di Empyrean keempat dari tahap bela diri sejati berturut-turut. Seorang pemuda lain dari Empyrean kelima dari tahap bela diri sejati berbicara. Ia mengenakan satu set pakaian yang diberikan oleh Bei Chen House, yang tampak halus dan elegan, dengan pesona yang unik. Wu Chen berkata dengan acuh tak acuh, hanya pas-pasan. Pada saat ini, Zhao Peng mengingatkannya, Wu Chen, orang ini bernama Zhang Jun, kau harus berhati-hati. Ia telah mempelajari Bei Chen House dari Heaven Rank dan seni bela diri, kekuatannya sangat kuat, orang biasa bukanlah lawannya. Seni bela diri Heaven Rank tidak jarang di Bei Chen House, dan setiap orang dari mereka memiliki kualifikasi untuk berkultivasi. Namun, mereka baru saja memasuki kompetisi, dan belum sempat mempelajarinya, jadi mereka tentu saja tidak dapat menggunakannya. Seni bela diri tingkat surga. Wu Chen tertawa dalam hatinya. Di tangannya, seni bela diri tingkat surga dan seni bela diri tidak dapat menunjukkan kekuatannya, karena metode kultivasi yang dia kembangkan adalah teknik dewa. Namun, dia benar-benar ingin melihat kekuatan seni bela diri tingkat surga dan seni bela diri dari rumah Bei Chen ini. Nak, setelah 3 gerakan, aku kalah jika kamu tidak kalah. Tubuh Zhang Jun bergetar, energi yang kuat berdesir keluar, menyebar dengan cara yang mengamuk. Gelombang kekuatan yang mengerikan, seperti tornado, bergegas menuju Wu Chen. Kau ingin mengalahkanku dalam 3 gerakan. Wu Chen tertawa, senyumnya sangat cemerlang, orang-orang ini, apakah mereka benar-benar terbiasa menjadi sombong? Zhang Jun meraung, dan melancarkan pukulan tanpa ampun. Pukulan ini sangat tirani, seperti runtuhnya sungai surgawi, dan mengandung aura kuat yang menyerbu ke arah Wu Chen, menghalangi semua jalannya, menyebabkannya tidak dapat mengelak atau menghindarinya. Melihat Zhang Jun mengambil tindakan terhadap Wu Chen, banyak orang yang hadir tidak berpikir bahwa Wu Chen akan menang, dan percaya bahwa dia akan kalah tanpa keraguan. Namun, ketika menghadapi kekuatan penuh tinju Zhang Jun, Wu Chen tidak takut sedikit pun. Mengepalkan tinjunya, dia segera melancarkan pukulan, menyebabkan kekuatan tinju Phoenix emas meledak. Bam! Di bawah kekuatan tinju Wu Chen, kunci spasial di area sekitarnya tidak mampu menahan satu pukulan pun. Begitu Wu Chen menyerang dengan tinjunya, itu langsung hancur berkeping-keping, sama sekali tidak dapat bertahan sama sekali. Melihat Wu Chen menghancurkan kunci spasialnya, Zhang Jun tidak hanya tidak terkejut, dia tersenyum. Dia sangat percaya diri dengan pukulannya. Yang Kun dan Zhao Peng sebenarnya sangat senang. Seperti yang diharapkan dari makhluk yang telah mengalahkan ahli di Empyrean ke-6 dari tahap bela diri sejati, Wu Chen memang kuat, tetapi sebelum senyum di wajah mereka bisa melebar, mereka secara mengejutkan melihat gelombang kekuatan tinju yang lebih dahsyat melonjak ke arah Wu Chen. Wu Chen, hati-hati. Wu Chen baru saja menerobos batasan spasial dari 4 arah, dan sebelum dia bahkan bisa bergerak, dia melihat gelombang kekuatan tinju yang lebih dahsyat mendekatinya. Itu bahkan lebih kuat dari yang sebelumnya. Combo.
Secara alami terbiasa dengan gerakan, karena telapak tangan heksagonal yang dia kembangkan adalah jenis gerakan ini, satu demi satu, gelombang demi gelombang semakin tinggi dan tinggi. Prestisenya mengejutkan dunia, sangat menakutkan. Kamu memang memiliki beberapa keterampilan. Wu Chen diam-diam terkejut, teknik semacam ini tidak mudah dipelajari, hanya sedikit orang yang bisa menggunakannya dengan baik. Murid rumah Bei Chen semacam ini, tingkat teknik ini jauh lebih baik daripada Yang Kun, Zhao Peng dan yang lainnya dari dunia fana. Namun, gerakan Zhang Jun ini tidak sulit baginya. Tinju Phoenix Emas. Wu Chen berteriak, mengangkat tinjunya, ledakan kekuatan yang lebih dahsyat meletus. Kekuatan tinju yang melonjak, diikuti oleh tinjunya, semuanya melesat keluar sekaligus, menggunakan kekuatan tinju untuk melawan kekuatan tinju, dia tidak mundur sama sekali. Dalam menghadapi combo, metode terbaik adalah menggunakan kekuatan absolut untuk menekannya. Jangan mundur, begitu Anda melangkah mundur, gerakan berikutnya akan terus mengalir turun, seperti air sungai yang mengalir deras, menyebabkan Anda tidak dapat menghindar dan tidak dapat menghindar. Namun, tepat ketika semua orang mengira serangan Zhang Jun akan berhenti, tiba-tiba, gelombang kekuatan lain mengalir keluar dari dalam kekuatan tinju, seperti aliran air yang deras, membawa serta kekuatan untuk menghancurkan segalanya saat ia menyerbu dengan ganas ke arah Wu Chen dan memulai serangan yang kuat padanya. Hancurkan untukku. Menghadapi kekuatan tahap ketiga, Wu Chen masih tidak takut sedikit pun. Dengan raungan keras, kekuatan yang bahkan lebih kuat meledak, dan menyerbu ke depan. Ekspresi Zhang Jun akhirnya tidak bisa tidak berubah. Dia tidak menyangka bahwa kekuatan Wu Chen sebenarnya begitu kuat, dan begitu ganas. Gelombang demi gelombang kekuatan mengalir keluar, satu demi satu. Bang! Setelah melancarkan pukulan itu, kekuatan tinju Zhang Jun akhirnya tidak dapat menahan dan hancur berkeping-keping, berubah menjadi hujan cahaya yang turun. Ada lagi, hujan cahaya menyebar, dan Wu Chen berjalan keluar, tenang dan tenang, seluruh tubuhnya melonjak dengan energi, energinya melonjak, dipenuhi dengan niat bertarung yang kuat. Jurus Zhang Jun, dibandingkan dengan telapak tangan heksagonalnya, jauh lebih lemah. Ia bahkan belum menguasainya, jadi wajar saja ia tidak bisa melepaskan banyak kekuatan jurusnya. Karena tidak ada lagi, maka, kau bisa mencoba jurusku. Wu Chen meraung, dan gelombang energi yang kuat tiba-tiba meledak dari dalam tubuhnya saat melesat ke langit. Segera setelah itu, kekuatan telapak tangan yang mencengangkan muncul di udara, dan kekuatan yang menakutkan menyapu dengan keras, menghancurkan segalanya. Itulah jurus telapak tangan itu. Yang Kun dan Zhao Peng sangat gembira. Dalam kompetisi multi kerajaan, jurus telapak tangan Wu Chen bisa dikatakan sangat terkenal dan berkembang pesat.